Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI menggelar rapat pimpinan nasional 2024 di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta. Acara ini merupakan bagian dari rapat kerja nasional ke-20 dan sekaligus merayakan HUT ke-26 PSMTI yang akan dilaksanakan di tempat yang sama pada 28 September 2024. Rapimnas ini dipimpin oleh Ketua Umum PSMTI Willianto Tanta bersama Sekretaris Umum Peng Suyoto. Rapat ini dihadiri oleh para pimpinan Dewan, pengurus pusat, serta pimpinan PSMTI dari berbagai provinsi dan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen dan semangat untuk memperkuat jaringan serta kolaborasi dalam menjalankan visi dan misi PSMTI. Dalam sesi Rapimnas, agenda utama adalah mengevaluasi berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh PSMTI sepanjang tahun 2024. Willianto Tanta menyampaikan pentingnya evaluasi ini untuk memahami pencapaian dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi di tingkat daerah. Para pimpinan daerah diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, di mana mereka menyampaikan berbagai hambatan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya, tantangan dalam mobilisasi anggota, dan isu-isu lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Selain itu, para peserta rapat juga diajak untuk mengemukakan usulan dan solusi guna mengoptimalkan kinerja PSMTI di tahun mendatang. Diskusi ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas organisasi, memperkuat peran PSMTI dalam masyarakat, serta memperluas dampak positif bagi komunitas Tionghoa di Indonesia. Ketua Panitia Rakernas ke-20 dan HUT ke-26 PSMTI Joni Situanda mengatakan, dalam pembahasan Rapimnas dibahas dukungan untuk mewujudkan ketahanan pangan, makanan bergizi, dan penurunan angka stunting. Oleh karena itu, pada Rakernas ke-20, PSMTI mengundang berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam panel diskusi yang akan digelar pada acara Rakernas. Diskusi ini bertujuan untuk membahas isu-isu penting terkait ketahanan pangan, makanan bergizi, dan penurunan angka stunting. Joni menekankan pentingnya kolaborasi antara PSMTI, pemerintah, dan organisasi masyarakat dalam mencapai tujuan ketahanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat. Tema kami dalam Rakernas ini adalah terkait dengan bidang ketahanan pangan, ya, kemudian makanan bergizi dan stunting. Ya, itu dalam rangka untuk mendukung Indonesia Emas, ya, 2045, ya. Nah, itu tema kita. Dan kami mengundang besok, ya, ada panel diskusi yang dihadiri yang menjadi narasumber, ya, adalah Pak Menteri Pertanian, Pak Amran, kemudian Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Zulkifli Hasan, ya, kemudian kami juga undang tokoh nasional kami, ya, Bapak Hasim. Semua organisasi-organisasi, semua pejabat-pejabat pemerintah yang terkait, ya, kami undang, termasuk juga semua organisasi-organisasi besar yang terkait juga kami undang. Kalau PSMTI dari sejak berdiri tahun 1998 sampai dengan sekarang, ya, bermasyarakat, ya, berorganisasi bermasyarakat, kemudian kita mencoba untuk memberikan dukungan, ya, pada pemerintah juga. Ya, selain kami berorganisasi bermasyarakat, ya, untuk tidak hanya Tionghoa, ya, kita untuk seluruh suku bangsa di Indonesia. Tentunya yang lebih besar, ya, kita mendukung program-program pemerintah. Hal senada juga disampaikan Ketua Harian 1 PSMTI Martinus Joni Sugierto, yang menjelaskan bahwa dalam rapat pimpinan nasional dan rapat kerja nasional ke-20 yang akan berlangsung, fokus utama adalah menyatukan program-program dari 15 wakil ketua umum. Menurutnya, setiap ketua umum memiliki program kerja masing-masing yang akan disinergikan untuk mendukung program pusat, khususnya dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Kita akan fokus menyatukan program-program dari ke-15 wakil ketua umum. Jadi ketua umum masing-masing punya program kerja. Kita akan mensinergikan program kerjanya untuk mendukung bagaimana program yang dibuat oleh pusat, yaitu mendukung Indonesia Emas 2045. Jadi programnya akan disinergikan, disatukan menjadi sebuah kekuatan. Tidak hanya masalah sosial, tapi juga mengejar masalah ekonomi, seperti tadi masalah stunting, masalah pangan. Jadi kita akan fokus supaya tidak buyar, tidak masing-masing jalan sendiri-sendiri. Kita pengen ini jadi sebuah kekuatan untuk bisa mendukung program pemerintah. Pernyataan yang disampaikan Ketua Harian 1 diperkuat oleh Ketua Harian 2 PSMTI Joni Toat.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara PSMTI, organisasi masyarakat, dan pemerintah. Joni menyampaikan bahwa semua organisasi dan pejabat pemerintah terkait telah diundang untuk berpartisipasi dalam acara tersebut, termasuk organisasi-organisasi besar yang berkontribusi dalam program-program sosial. Joni juga menyatakan kebanggaannya atas antusiasme kehadiran peserta dalam acara ini yang melibatkan perwakilan dari 37 provinsi dan kabupaten atau kota. Nah, program kami tentunya dan kami juga sangat bangga dengan antusias kehadiran. Ini 37 provinsi hadir semua dari kota kabupaten dan melebihi apa yang kami perkirakan dari kapasitas. Semua ini sangat melebihi, di luar dugaan. Yang hadir semuanya ada hampir 1.000 ya, ada 1.000 orang. Nah, kami ini berkoordinasi menyampaikan kepada provinsi-provinsi maupun kabupaten-kabupaten apa yang kira-kira sekiranya bisa dilaksanakan. Tentunya hal ini mendukung program pemerintah, kami di pusat, juga mereka masing-masing untuk mendukung program-program yang ada di daerahnya masing-masing, terutama dengan tujuan yang sekarang yaitu mengenai ketahanan pangan. Nah, itu yang kami sampaikan dan kami laksanakan, insya Allah bisa terlaksana tahun ini, karena ini program ini kita laksanakan, kita evaluasi setiap tahun. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Kesehatan PSMTI Profesor Aryawan Gunadi menjelaskan bahwa pihaknya akan melaksanakan berbagai kegiatan yang sejalan dengan program pemerintah. Program-program ini akan dikombinasikan dengan masukan dari perwakilan daerah. Profesor Aryawan menekankan bahwa persiapan generasi tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan. SDM yang dibentuk diharapkan mampu menghadapi tantangan globalisasi dan internasionalisasi. Dari banyak program dari Waketum ataupun dari koordinator wilayah, dari pimpinan semua di PSMTI akan disatukan semua untuk mengarah ke sana. Nah, kalau dari perspektif pendidikan sendiri ya pasti arahnya akan di sana juga. Bagaimana pendidikan yang lebih agile untuk bisa mendukung banyak program yang arahnya ke Indonesia pas 2045. Karena salah satu yang menjadi program kan adalah sumber daya manusia, SDM yang unggul. Nah, itu juga menjadi hal yang penting karena SDM yang unggul menjadi keywords lah untuk kita bisa ke depannya menciptakan orang-orang muda untuk ke depan. Karena generasi yang mungkin akan disiapkan kan bukan hanya yang saat ini, tetapi bagaimana generasi yang ke depan itu kita bisa siap menyongsong globalisasi, internasionalisasi, dan bisa fight terhadap kondisi-kondisi yang ada, termasuk positioning kita di negara lain. Makanya di PSMTI sendiri akan menyiapkan hal itu semua, diramu programnya untuk mendukung ke arah sana. Tim Elgen Media melaporkan.